Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, SEMM, CPOD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mohon izin memaparkan presentasi terkait dengan UTS, yaitu terkait dengan Middle Income Trap yang terjadi pada Indonesia. Middle Income Trap terjadi ketika suatu negara berhasil keluar dari kategori negara berpendapatan rendah dan mencapai tingkat pendapatan menengah, tapi gagal melakukan transformasi ekonomi menuju negara maju. Fokus permasalahan kita pada saat ini yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Apa sih penyebab terjadinya middle income trap ini? Penyebab yang pertama yaitu rendahnya kualitas SDM, kemudian kurangnya inovasi, kemudian infrastruktur yang kurang memadai, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Lalu, bagaimana cara kita keluar daripada middle income trap ini? Yang pertama, melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mempengaruhi kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Di Indonesia sendiri, instrumen utama yang digunakan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta pajak. Kebijakan fiskal ini berperan penting dalam mendorong produktivitas dan transformasi ekonomi. Adapun apa saja kebijakan fiskal yang harus dilakukan menurut hemat kami, yaitu yang pertama meningkatkan investasi pada pendidikan dan SDM. Nah, ini salah satu penyebab utama daripada middle income trap ini adalah rendahnya kualitas SDM. Seharusnya pemerintah perlu yang pertama meningkatkan anggaran pendidikan, kemudian mengembangkan pendidikan vokasi serta pelatihan kerja, kemudian memperkuat keterampilan digital, teknologi dan kewirausahaan agar SDM kita semakin kuat dan mandiri, kemudian meningkatkan kerjasama di dunia pendidikan serta industri. Kemudian yang kedua, kita harus mendorong riset dan inovasi teknologi. Pada umumnya negara maju itu memiliki tingkat inovasi yang tinggi, maka pemerintah itu perlu yang pertama memberikan insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan SDM yang berorientasi pada kemajuan pendidikan ya atau teknologi dan inovasi untuk kebutuhan dalam negeri juga khususnya. Kemudian mendukung startup teknologi dan industri kreatif serta meningkatkan investasi pada riset perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kemudian yang ketiga, pada kebijakan fiskal ini, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai itu akan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Pada poin ini, fokus pembangunan itu lebih kepada yang pertama jalan tol ataupun akses transportasi, kemudian pelabuhan serta bandara yang merupakan akses-akses utama ekspor-impor, kemudian infrastruktur energi dan infrastruktur digital serta internet. Kemudian selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas perpajakan. Pada aspek ini pemerintah itu perlu yang pertama menurunkan persentase pajak agar dapat memperluas basis pajak, kemudian meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi perpajakan, dan mengurangi kebocoran penerimaan negara. Kemudian yang terakhir yaitu hilirisasi industri. Pada dasarnya kita itu terlalu banyak melakukan eksportasi bahan mentah
Sehingga itu yang menjadi sebab salah satunya kita tetap berada di middle income trap. Untuk itu, pemerintah seharusnya perlu untuk melakukan hilirisasi industri sehingga Indonesia itu tidak boleh hanya menjadi eksportir bahan mentah saja. Pemerintah perlu mendorong yang pertama hilirisasi mineral, kemudian hilirisasi pertanian, kemudian hilirisasi perikanan, dan pengembangan teknologi manufaktur atau industri manufaktur yang berbasis teknologi. Kemudian yang perlu dilakukan pemerintah, yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral seperti kalau di kita itu Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan utamanya jelas yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas inflasi. Penting bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai inflasi karena inflasi yang tinggi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat investasi di Indonesia. Untuk itu, bank sentral kita, khususnya Bank Indonesia itu perlu yang pertama menjaga inflasi dalam target yang sehat, kemudian mengendalikan jumlah uang beredar secara tepat dan akurat. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang terlalu berfluktuasi juga dapat mengganggu perdagangan dan investasi. Khususnya kita tahu akhir-akhir ini nilai tukar rupiah kita sudah semakin menurun, maka itu sangat perlu dari bank sentral untuk mengambil langkah yang tegas. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memperkuat cadangan devisa kita, menjaga kepercayaan investor, serta mengurangi ketergantungan pada impor komoditi-komoditi strategis. Kemudian yang ketiga, yaitu memperluas akses pembiayaan produktif. Di sini perbankan perlu mendorong untuk lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti UMKM, industri manufaktur, industri teknologi, serta industri pertanian berbasis teknologi modern. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri ini adalah pedoman atau strategi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola pinjaman yang bersumber dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menutup kekurangan dana pembangunan, menjaga kestabilan ekonomi, serta memastikan pembayaran utang di masa depan dapat dilakukan tanpa mengganggu keuangan negara. Utang luar negeri ini bukanlah masalah selama digunakan secara produktif dan dikelola secara hati-hati. Ada tiga pandangan kami dalam hal kebijakan utang luar negeri ini. Yang pertama yaitu menggunakan utang untuk investasi yang produktif. Utang luar negeri sebaiknya disalurkan atau digunakan untuk yang pertama melakukan pembangunan infrastruktur yang merata, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, serta melakukan transformasi digital, serta mendukung adanya energi terbarukan. Kemudian yang kedua yaitu menjaga rasio utang agar tetap sehat. Pemerintah itu harus memastikan rasio utang terhadap PDB tetap terkendali, beban bunga tidak terlalu besar, serta defisit anggaran tetap terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama, meningkatkan penerimaan pajak, mengembangkan pasar keuangan domestik, serta mendorong investasi langsung.
Kemudian yang terakhir yaitu mengelola resiko nilai tukar. Karena sebagian utang menggunakan mata uang asing, maka pemerintah itu perlu satu, memperkuat cadangan devisa, kemudian melakukan lindung nilai atau hedging, kemudian mengoptimalisasi penggunaan utang berdenominasi rupiah. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Simpulannya, agar kita negara Kesatuan Republik Indonesia ini terhindar dari middle income trap, pemerintah itu harus mendorong transformasi ekonomi dari yang awalnya berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja murah menjadi ekonomi yang berbasis produktivitas, inovasi, teknologi, dan kualitas SDM. Dari aspek kebijakan fiskal, fokus utama adalah investasi pada pendidikan, infrastruktur, riset, dan hilirisasi industri. Dari aspek kebijakan moneter, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, serta memperluas akses pembiayaan produktif. Sementara dari aspek utang luar negeri, utang harus dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk investasi yang menghasilkan nilai tambah untuk jangka panjang. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi, saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.